warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 11, kita lanjut lagi materi kita tentang pajak. Ini yang part kedua ya. Di part yang hari ini kita akan ngebahas 4 hal. Yang pertama, tarif pajak, jenis-jenis pajak, asas pajak, dan sistem pemungutan pajak. Ini kalau kita bahas pajak itu saya perkirakan ada sampai 5 pertemuan lah ya, 5 kali. Karena kalau di YouTube ya untuk video pembelajaran daring ini nggak boleh lama-lama durasinya gitu. Jadi saya penggal-penggal. Nanti kalau hitungan khusus hanya untuk hitungan, nggak saya campur aduk dengan teori. Makanya teorinya kita bahas di awal. Nanti ada perhitungan pajak penghasilan, perhitungan bea cukai, perhitungan pajak kendaraan bermotor, perhitungan pajak bumi dan bangunan itu nanti. Ya, hari ini tarif pajak, jenis-jenis pajak, asas pajak, dan sistem pemungutan pajak. Nah, yang pertama macam-macam tarif pajak ya. Tarif pajak itu ada 4 ya. Saya nanti kasih tahu kuncinya. Jadi ini pernah masuk di soal-soal UN dulunya, di soal-soal SBM. Ini pernah masuk. Kuncinya apa nanti? Nah, macam-macam tarif pajak ada 4. Yang pertama tarif tetap. Ya, ada tarif tetap, tarif proporsional, progresif, dan degresif. Ada 4. Kalau tarif tetap, artinya tarif pajaknya tetap senilai itu walaupun berapa banyak objek pajak yang akan kita kenakan pajak. Contohnya untuk pajak untuk dokumen-dokumen berharga itu kita kenakan tarif pajak, namanya apa? Bea materai. Ada bea materai 3.000, ada bea materai 6.000. Tetap dia walaupun isi dokumennya misalnya dokumen surat tanah ya. Tanahnya itu bernilai 100 juta. Cukup dengan biaya materai 6.000. Tetap dia. Bahkan untuk dokumen yang nilainya 300 juta, tetap tarifnya dengan materai 6.000. Itu dia kalau tetap. Bisa sebesar apapun besarnya dokumen, ya itu tuh materai kan itu tuh dokumen. Ya nilai dokumennya tetap tarif pajaknya 3.000, bea materai 3.000 dan atau bea materai 6.000. Ya. Yang kedua proporsional. Kalau kita bicara proporsional itu dia seimbang, sesuai ya. Pernah nggak kalau badan proporsional itu walaupun dia tinggi ada orang yang berat badannya 70, 2 orang nih sama-sama 70, tapi 70 yang pertama dia lebih proporsional. Kenapa? Dia seimbang dengan tinggi badan. Ada yang 70 berat badannya tapi kelihatan gemuk. Karena mungkin tinggi badannya nggak proporsional. Berarti kan sesuai ya. Berarti kalau proporsional, kalau segini objek pajak yang mau kita nilai objek pajaknya yang mau kita kenakan, maka tarif pajaknya sekian. Gitu dia proporsional ya. Persentasi dia modelnya. Persentasinya tetap. Persentasinya tetap. Meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak, persentasinya tetap. Contohnya, pajak pertambahan nilai, tetap dia 10%. Ya, jadi jangan kamu pikir persentase tetap ini tarif pajak tetap, bukan ya. Tapi persentase tetap itu kan dia memang persentase, bukan nilai angka, bukan langsung tarifnya. Kalau tarif tetap langsung dia ke tarifnya 3.000 atau 6.000. Kalau persentase tetap, misalnya saya belanja saya makan KFC nilainya 30.000. Ya, 30.000. Oke, kena pajak 10%, maka pajak saya berapa? Iya, 3.000. Seimbang dia, proporsional. Misalnya lagi saya belanja 40.000. Ya, sebanyak apapun gitu ya, tetap dia proporsional 10% tarifnya, kenalah 4.000. Bisa?
Contohnya pajak bumi dan bangunan 0,5% tarifnya. Jadi berapapun luas tanah bumi dan bangunan kita tetap dikenakan tarifnya 0,5%, dia proporsional. Bukan berarti nilainya akan semakin turun, bukan, malah dia sesuai deh maksudnya itu ya. Proporsional itu sesuai. Ya, karena dia mainnya persentasi, itu dia proporsional. Yang ketiga tarif pajak progresif. Ya, progresif itu artinya naik, progres. Ini Bu, ya si Fuad hari atau semester ini sangat progresif deh Bu, berarti ada kemajuan gitu ya. Maka kan masukkan ke logika aja. Progresif berarti hari ini terus naik, gitu progresif, benar? Iya. Maka persentase tarif akan naik. Nah, naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi ada yang 5%. Contohnya apa? Untuk pajak PPH, pajak penghasilan. Saya ada gaji yang setahun itu, penghasilan kena pajaknya ada yang 20 juta per tahun, ada yang 100 juta per tahun. Ya, pasti beda tarif pajaknya. Semakin tinggi pendapatannya per tahun, penghasilan kena pajaknya per tahun semakin tinggi, maka semakin besar tarif pajak yang dikenakan itu progresif. Sebaliknya, kalau penghasilan kena pajaknya semakin rendah, ya maka disesuaikan, akan lebih sedikit. Jadi nanti ini tarif pajaknya ada yang 5%, ya tarif pajaknya ada yang 10%, 15%, 25%. Itu yang progresif. Disesuaikan dengan penghasilannya, gitu. Kalau yang paling tinggi ini misalnya sampai 500 juta per tahun kenalah 25%. Itu untuk yang progresif. Kebalikannya yang keempat ada tarif degresif. Ya, persentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dikenakan. Dasar pengenaan pajak. Jadi kalau kena pajak, misalnya lebih besar nilai objek pajaknya, malah menggunakan tarif pajak yang paling kecil itu degresif. Ya, itu ada 4 tarif tetap, proporsional, progresif, dan degresif. Lanjut, maka jenis-jenis pajak ada 3 pertama menurut golongan, menurut pemungutnya, dan menurut sifat. Ya, ini sering masuk. Ya, kalau kita bahas pajak ini pasti masuk. Nanti masuknya di mana Bu? Penggolongan mana yang pajak dipungut oleh daerah, mana pajak yang dipungut oleh negara. Ya, yang pertama kita bahas yuk. Pajak menurut golongannya dibagi. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kita bahas nanti di slide selanjutnya. Yang kedua, pajak menurut pihak yang memungut. Pihak yang memungut. Masukkan ke logika. Kalau pihak yang memungut berarti ada 2. Bisa dari pihak negara atau pusat, atau dari pihak pajak daerah namanya. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Ya, ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Ada 3, menurut golongan, pihak pemungut, dan sifat. Lanjut. Nih. Oke, kita bahas pertama yang ini ya. Pajak menurut golongannya. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung itu pajak yang wajib dibayarkan oleh si wajib pajak. Tidak bisa dialihkan, tidak bisa dibayarkan oleh orang lain. Contohnya PPH, pajak penghasilan. Jika pajak penghasilan kena pajaknya, ya orang tua kamu PNS, kan setiap tahun dilaporkan. Ya, kamu orang tua kamu nih si wajib pajak, nggak bisa kamu yang bayarkan. Dia langsung harus si wajib pajak yang bayarkan. Oke, paham ya? Contoh lagi, pajak kendaraan bermotor itu juga pajak langsung. Kalau misalnya itu sepeda motor atas nama ayah kamu, maka yang bayar pajak itu harus ayah kamu. Jadi pernah nih saya bayar pajak kereta di rumah. Saya ikut, papa saya ikut, ya kan? Yang ngantri saya, papa saya nunggu pas di depan loket. Yang ngantri saya. Jadi kan itu harus ada KTP, ya KTP yang punya. Selanjutnya STNK saya kasih kepada pihak pemungutnya. Loh, dia nengok ini kok perempuan, KTP-nya laki-laki, ya. Baru, oh ini Pak, papa saya, langsung aman. Itu saking langsungnya, nggak bisa dialihkan sama orang lain.
Jadi pernah suatu hari mau bayar pajak mobil, papa saya masuk rumah sakit nggak bisa bayar langsung. Gimana Bu solusinya? Ada surat kuasa, ya, surat kuasa bahwa papa saya memberikan kuasa kepada mama saya untuk bayarkan pajak mobil. Saking langsungnya, nggak bisa dialihkan sama orang lain. Sementara pajak tidak langsung, pajak yang bebannya bisa dibayarkan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak pajak pertambahan nilai, bisa ya? Oke. Yang inilah ya, menurut sifatnya ya. Kelihatan ya tulisannya ya, nanti waktu proses saya kasih kok PowerPoint-nya. Oke. Pajak menurut sifatnya, yang pertama pajak subjektif. Subjektif. Kemarin kita sudah ngebahas subjek pajak dan objek pajak. Kalau kita bicara subjek pajak, maka kita bicara kepada si pembayar pajak, si wajib pajak. Bisa? Kalau kita berbicara objek pajak, maka kita berbicara ini benda apa, mana yang dikenakan pajak. Contohnya sepeda motor menjadi objek pajak. Subjek pajaknya siapa? Pemilik motornya. Bisa ya? Nah, maka kalau pajak subjektif, yakni pajak yang memperhatikan keadaan diri si wajib pajak, keadaan diri si wajib pajak. Contohnya apa? PPh, pajak penghasilan. Dilihat dari mana? Dilihat dari penghasilan si wajib pajak, keadaan si wajib pajak. Kita berorientasi ke si wajib pajaknya, ke subjek pajaknya. Sementara kalau pajak objektif adalah pajak pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya pajak PPN, objek pajaknya apa? Misalnya total makanan ya, makanan lah objek pajaknya. Atau yang dikenakan pajak itu kan objek ya. Gitu. Ini penghasilan. Bisa ya? Kalau pajak subjektif kita lihat dari kemampuan si wajib pajak. Kalau pajak objektif kita lihat dari memperhatikan dari nilai si objek pajak. Nilai dari makanannya 100.000. Gitu dia. Barulah dikenakan tarif 10%. Bisa ya? Oke. Ini kenapa memperhatikan si wajib pajaknya? Karena beda-beda antara wajib pajak yang satu dengan yang dua penghasilannya, nggak bisa kita samakan. Gitu. Tarifnya ini kan PPh kan pakai tarif yang tarif yang progresif. Tarifnya. Maka kalau si wajib pajaknya bisa lebih penghasilannya, akan lebih juga tarifnya, gitu ya, saling berhubungan. Selanjutnya yang ketiga, pajak menurut pihak yang memungut. Berarti ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat, ya, pajak yang dipungut dan dikelola oleh pusat. Siapa pusatnya? Dirjen, ya, Direktur Jenderal Pajak, DJP. Ini saya bedain warnanya. Oke, ya. Berarti bukan Menteri Keuangan, tapi ada Direktur Jenderal Pajak, ya, yang memungut, yang mengelola pajak. Yang kedua, kalau pajak daerah, pajak yang dipungut atau diolah oleh pemerintah daerah. Daerah ada dua ya. Iya, daerah ada dua. Ada daerah tingkat 1. Itu siapa? Provinsi. Bisa? Daerah tingkat 2 apa? Kabupaten, kota. Oke. Ini juga akan beda nih. Mana pajak yang dipungut oleh provinsi, mana pajak yang dipungut oleh kabupaten kota. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ya, ini cukup kamu tengok-tengok aja. Nggak perlu kamu paham ini artinya, nggak ada. Nggak pernah ditanya. Yang ditanya adalah berikut ini yang bukan merupakan pajak yang dipungut oleh provinsi adalah, gitu dia. Ini nggak perlu. Ya, pajak balik nama definisinya nggak perlu sama kita. Penggolongannya yang perlu naik. Nah, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ada 5. Apa aja? Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Ingat, pajak bumi dan bangunan untuk apa? Perkebunan, perhutanan, pertambangan. Kalau kamu punya kebun, ayah orang tua kamu
kenakan pajaknya, berarti itu dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Kalau kamu pernah beli materai, ya, saya berjanji tidak akan terlambat lagi tanda tangan materai 6.000, benar ya? Iya, maka itu harga materainya 6.000, ya kan? Kamu beli 7.500 karena belinya di fotokopi. Kalau kamu belinya di kantor pos, tetap 6.000 dia nilainya. Jadi sebenarnya kamu sedang sebagai wajib pajak loh itu ketika kamu beli materai, kamu sebagai wajib pajak, kamu sudah menyumbangkan 6.000 rupiah untuk pembangunan negara, membayar pajak sebesar 6.000, itu dipungut oleh pusat. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Kalau saya seorang pengusaha mobil Lamborghini, iya saya kenakan pajak atas penjualan saya, gitu ya, atas barang mewah. Oke, ada pajak pertambahan nilai ya, kalau dia sering lah 10%. Ini belum, harga ini belum termasuk pajak, baru peningkatan berapa nih pajaknya. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah pajak penghasilan, ada 5. Ya, ada 5. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai dan pajak bumi dan bangunan. Apa aja itu? Perkebunan, pertambangan dan perhutanan. Yuk kita masuk yang pajak yang dikelola oleh daerah. Ada 2. Ada yang provinsi dan ada yang kabupaten kota. Ibu, banyak ya Bu yang dikelola oleh daerah tingkat 2 atau kabupaten kota. Banyak, makanya banyak orang yang berlomba-lomba jadi anggota DPR. Loh, kan mereka semalam yang ngatur pajak ini. Ya, makanya mereka rela mengeluarkan uang banyak untuk jadi wali kota. Kalau udah menang, banyak yang mau diolah, banyak yang mau ditagih. Iya ya. Untuk yang provinsi ada 5. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Jadi saya bayar pajak, orang tua kamu bayar pajak, itu dikelola oleh Pak Gubernur. Kalau di Sumatera, ya Gubernur Sumatera Utara. Maka berapa banyak sepeda motor di Sumatera Utara? Di Medan aja sudah sempit ya, sudah penuh sekali. Bagaimana kalau tingkat Sumatera Utara? Bu, tapi kenapa Bu jalan saya menuju kampung saya masih jelek? Ya nggak tahu lah, saya nggak bisa jawab itu. Ya padahal salah satu fungsi pajak adalah untuk alokasi di salah satunya infrastruktur. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama ini adalah biaya kamu misalnya beli sepeda motor second, mau dibalik nama jadi milik papa kamu, itu ada biayanya. Bea itu biaya ya, bea itu biaya, maka ada biayanya, itu dikelola oleh provinsi. Yang ketiga, pajak bahan bakar bermotor, permukaan udara pajak, dan pajak rokok. Jadi perusahaan-perusahaan rokok itu dipungut oleh provinsi. Yang kedua, pajak kabupaten yang dipungut oleh kabupaten dan kota. Ada pajak hotel pajak, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Itu juga ada pajaknya. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Ya. Jadi kalau rumah itu pajak bumi dan bangunan berupa rumah itu dikelola oleh kabupaten kota atau daerah. Tapi kalau dia perkebunan, perhutanan, pertambangan itu dikelola oleh pusat. Ya. Dan biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan. Jadi misalnya baru beli tanah, ada biayanya, kita bayar itu kan ke Dinas Pertanahan. Ya, Dinas Pertanahan itu ada biayanya, itu dipungut oleh daerah tingkat 2. Ini dia jenis-jenis pajak menurut pemerintah yang dikelola dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, next. Selanjutnya adalah asas. Iya, banyak ya Bu? Iya, banyak. Cuma 4 kok, ya. Nih, ada Adam Smith, W.J. Langen, Adolf Wagner. Asas itu adalah dasar. Dasar pajak itu dipungut. Dasar boleh dipungut itu barang, boleh dikasih pajak tuh barang, gitu ya. Yang pertama menurut si Adam Smith ada 4.
ya, keadilan, kepastian, kelayakan, dan prinsip ekonomi. Menurut Silangan, atas daya pikul, manfaat, kesejahteraan, kesamaan atas beban yang sekecil-kecilnya. Menurut Adolf Wenger, ada asas politik, finansial, ekonomi, keadilan, administrasi, dan asas yuridis. Nah, ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia. Ada 3. Ya, yang pertama, asas tempat tinggal adalah dia berdasarkan dia tinggal di Indonesia. Karena dia tinggal di Indonesia, maka dia dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia. Gitu. Yang berdomisili di mana? Yang kedua, misalnya kalau tinggal juga bisa misalnya daerahnya Kota Medan sama Binjai. Kalau dia tinggalnya di Binjai, maka dia dikenakan pajak sesuai peraturan daerah yang ada di Binjai. Yang kedua, asas kebangsaan berdasarkan kewarganegaraan. Ya, kewarganegaraan mereka. Kamu Bapak A dikenakan pajak karena dia warga negara Indonesia. Sementara ada warga negara yang dari Australia tinggal di Indonesia nggak dikenakan pajak karena menggunakan asas kebangsaan. Siapa yang berwarga negara Indonesia saja yang kena pajak, gitu maksudnya. Yang ketiga, asas sumber. Pungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Jadi misalnya ada perusahaan asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia. Karena sumber penghasilannya itu dari Indonesia, maka dia dikenakan pajak penghasilan badan usaha. Bisa? Iya. Tapi misalnya pun ada warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, mendapatkan pendapatan di Malaysia, sumber pendapatannya dari Malaysia, maka warga negara pemerintahan Indonesia tidak berhak untuk memungut pajak penghasilan warga negara Indonesia yang sumber pendapatannya dari Malaysia. Itu dari sumber. Ya, ini 3 asas pungutan yang biasanya digunakan oleh di dunia. Maka kalau di Indonesia ada apa aja sistem pungutan pajak yang ada di Indonesia? Ada 7. Ada 7. Yang pertama, asas finansial. Finansial itu keuangan, ekonomi. Berarti pungutan pajaknya berdasarkan kemampuan finansialnya si wajib pajak. Contohnya apa? Kayak PPh. Tarifnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan finansial. Yang kedua, asas ekonomi. Pastikan pungutan pajak itu jangan sampai malah membuat merosot perekonomian. Sebaliknya, adanya pajak itu malah harus untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, asas yuridis. Yuridis ini hukum. Ya, pungutan pajak itu nggak bisa sembarangan. Diatur di dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Yang keempat, asas umum. Ya, kalau asas umum ada asas keadilan umum. Pastikan pajak itu memang dikenakan oleh semua orang merata, tidak ada tumpang tindih. Dan penggunaan juga untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan pastikan pajak itu benar-benar dari kita, oleh kita, dan untuk rakyat, ya. Dan yang ketiga, asas kebangsaan. Itu berdasarkan kebangsaan, berdasarkan KTP-nya. Jadi kalau ada orang luar negeri, ya, orang asing tinggal di Indonesia, berkebangsaan di Indonesia, berkebangsaan Malaysia lah kita bilang, berkebangsaan Malaysia, tinggal di Indonesia kurang dari 12 tahun, maka tidak dipungut pajak. Bisa? Bisa. Selanjutnya, asas wilayah. Berdasarkan wilayah tempat tinggal si wajib pajak. Jadi misalnya pun ada seorang WNI, warga negara Indonesia, tinggalnya di Inggris. Dia punya rumah di Inggris. Ya, maka pajak bumi bangunan rumahnya itu nggak berhak dipungut oleh pemerintah Indonesia karena wilayahnya bukan wilayah Indonesia dibangun itu rumah, tapi di Inggris. Maka berdasarkan asas wilayah, di mana kamu bangun, di mana kamu berdiri, kamu kena pajak. Kalau nggak di wilayah itu, berarti nggak boleh kena pajak. Paham ya? Selanjutnya, asas sumber. Seperti saya katakan tadi, berdasarkan dari mana tuh hasilnya?
Kalau sumber pendapatannya dari Indonesia, maka dia wajib dikenakan pajak. Tapi kalau sumbernya itu dari yang lain, ya negara lain, walaupun dia warga negara Indonesia, maka tidak berhak dipungut pajak. Ada 7. Ya, asas finansial, asas ekonomi, asas yuridis, asas umum, asas kebangsaan, asas wilayah, dan asas sumber. Terakhir, sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3. Kata kuncinya gampang. Yang pertama, official assessment system. Assessment itu kan perhitungan, pengukuran, penilaian. Ya, berarti kalau official orang kantor, office. Ya, maka kalau official assessment system adalah pengukuran berapa pajaknya, pajak terutang si wajib pajak, perhitungannya, penentuannya ditentukan oleh si pungut pajak atau orang pemerintahan, aparat pemungut pajak atau fiskus. Ya, orang kalau jadi misalnya contohnya gini, saya bayar pajak kendaraan bermotor di Samsat, ya kan? Berarti saya perhitungan berapa pajak saya itu kan yang ditentukan oleh siapa? Official, oleh bapak-bapak polisi di situ, gitu maksudnya, ya. Oke, selanjutnya self assessment system. Self itu sendiri, ya, self itu sendiri. Maka perhitungan pajak terutama dilakukan oleh pihak wajib pajak sendiri. Jadi kayak pajak penghasilan itu kita bisa ngitung sendiri. Ya, nanti ada formulirnya. Self sendiri berarti menghitung sendiri. Sendiri itu siapa sih? Wajib pajak. Withholding system, dengan bantuan orang lain, ya, atau ada pihak ketiga. Jadi misalnya sebuah kantor, ya, kayak di sebuah kantor itu bendaharanya tuh yang menentukan, yang menghitung, atau ada orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya apa? Bukan si aparat pemungut pajak dan bukan si wajib pajak, tapi ada orang ketiga. Contohnya bendahara, dia yang menghitung, nanti dia yang melaporkan kepada pihak pungut pajak. Itu dia ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama official assessment system, yang kedua self assessment system, dan yang ketiga withholding system. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti silakan diisi di kolom komentar atau kita diskusi di grup yang sudah ada. Semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.